Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu wa nafa'ana bi ulumi. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman walhiqna bis shalihin. Qala as-Sanusi wa laysa yakunu sahsu mu'minan idza qala ana jazimun bil aqaid. Kemarin dikatakan bahwa di dalam bertauhid itu tidak cukup taklid. Apa itu taklid? Yang dikatakan taklid adalah orang yang mengikuti kepada ucapan orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Seperti mana? Kita ngikutin guru kita. Kata kita Allah wajib wujud, wajib kidam, wajib baqa, wajib mukhalafah lil hawadis. Ketika ditanya dalilnya apa, dalilnya wujud kagak tahu. Apa dalilnya baqa enggak tahu, apa dalilnya mukhalafah kagak tahu. Jawaban kita, lah saya mah kata guru saya begitu ya ikutin aja. Enggak tahu dalilnya mah apa. Itu namanya taklid. Mengikuti ucapan orang lain tanpa mengetahui dalil. Nah, bagaimana hukum taklid di dalam bertauhid? Layak, tidak cukup. Kita hanya sekedar mengikuti ucapan orang lain di dalam bertauhid. Berbeda dengan hal ilmu syariat. Mana? Tentang fikih. Kalau tentang fikih mah nggak jadi masalah kita taklid, mengikuti qaul ulama tanpa kita mengetahui dalilnya. Umpamanya yang menjadi fardu wudu ada 6, mana diantaranya niat, terus membasuh wajah, terus membasuh kedua tangan, terus mengusap sebagian dari kepala, terus membasuh kaki, dan yang ke-6 tartib. Apa dalilnya? Kagak tahu. Saya cuma tahu fardu wudu ada 6. Enggak jadi masalah kalau di dalam syariat kita taklid. Tapi kalau di dalam bertauhid, taklid itu menjadi masalah. Kenapa? Karena orang yang imannya dengan iman taklid hanya ikut-ikutan saja, itu masih diikhtilafkan oleh para ulama. Kata sebagian ulama yaitu Imam Ibnul Arabi dan Imam Sanusi mengatakan tidak cukup taklid di dalam bertauhid. Berarti bagaimana orang yang imannya hanya sekedar ikut-ikutan tanpa mengetahui dalil-dalil sifat-sifat Allah yang wajib? Oh, kata Imam Ibnul Arabi keras kaulnya, bahwa kafir, masih dihukumi kafir, belum dihukumi mukmin. Tapi kata sebagian kaul ulama jumhur, bagaimana orang yang imannya hanya ikut-ikutan? Dia tahu Allah wujud, dia tahu Allah kidam, baqa dan sebagainya, tanpa mengetahui dalilnya. Apa dalilnya Allah itu wujud? Apa dalilnya Allah itu kidam? Apa dalilnya Allah itu baqa? Enggak tahu umpamanya. Maka menurut jumhur ulama imannya sah, namun berdosa karena sebab dia tidak mau mencari dalil. Maka kata Imam Sanusi, qala as-Sanusi wa laysa yakunu sahsu mu'minan idza qala ana jazimun bil aqaid. Imam Sanusi berkata tidaklah dikatakan seseorang itu beriman iza qala, ketika berkata ia seseorang ana jazimun bil aqaid, aku sudah memegang akidah yang 50. Saya sudah menetapi, mempercayai akidah yang 50. Andai kata kuti itu qat'an, aku dipenggal, dipotong anggota badanku dengan potongan-potongan. Supaya apa? Supaya tidak mempercayai adanya Allah, supaya tidak meyakinkan Allah itu kidam, supaya tidak memperyakinkan Allah itu baqa. Maka sehingga la arji'u an jazmi, sampai saya tidak akan kembali dengan keyakinan saya yang sebelumnya. Oh, kata Imam Sanusi,
balla yakunu mu'minan, tetap itu belum dikatakan orang beriman. Sampai mana? Hatta ya'lama kulla aqidatin min hazil khamsin bidaliliha, sehingga dia mengetahui akidah-akidah yang 50 sampai dengan dalilnya. Andai kata nih orang benar-benar punya keyakinan, kalau ditanya Jenal, yakin gak Allah itu ada? Yakin. Bahkan kata Jenal, andai kata saya suruh melepaskan keyakinan saya, walaupun saya dibunuh, saya nggak bakalan melepaskan. Tapi begitu ditanya, terus dalilnya Allah sifat wujud, mempunyai sifat wujud, apa dalilnya Jenal? Kagak tahu. Oh, kata Imam Sanusi, la yakunu mu'minan, itu bukan orang yang beriman. Hatta ya'lama kulla akidatin, sehingga dia mengetahui setiap akidah bidaliliha, dengan dalilnya. Jadi orang yang dikatakan beriman adalah orang yang mengetahui akidah-akidah yang 50 dengan yakin beserta dalilnya. Kalau dikatakan wujud Allah, Allah mempunyai sifat wujud. Apa dalilnya Jenal? Dalil akalnya adanya ini alam, adanya ini ciptaan. Karena menurut akal mustahil ada ciptaan tanpa ada yang menciptakan. Gak mungkin kata akal adanya ciptaan tanpa ada yang menciptakan. Contoh, adanya motor gak mungkin ada dengan sendirinya, pasti ada orang yang membuatnya. Setiap yang ada di alam semesta pasti ada yang menciptakan. Adanya bangku nggak mungkin ada dengan sendirinya. Adanya bangku menunjukkan adanya orang yang membuat bangku. Adanya karpet membuktikan adanya pabrik karpet, orang yang bikin karpet. Adanya rumah membuktikan bahwa adanya orang yang membuat rumah. Begitu juga alam semesta. Adanya makhluk membuktikan adanya sang pencipta. Terus ditanya lagi, terus siapa yang menciptakan alam Jenal? Kata Jenal, oh Allah. Mana dalilnya? Ada di dalam Al-Quran. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Mengetahui beserta dalilnya bahwa orang yang seperti itu baru dikatakan orang yang beriman. Tidak diikhtilafkan lagi oleh para ulama. Itu mah sudah benar, imannya sah. Berbeda orang yang hanya mengetahui Allah mempunyai sifat wujud. Ya Allah punya sifat wujud, apa dalilnya nggak tahu. Kata orang tua saya begitu, ya saya ikutin aja. Dalilnya mah saya nggak tahu. Nah kalau itu namanya iman taklid, yang hanya mengikuti omongan orang lain. Itu masih diikhtilafkan oleh para ulama. Di antaranya oleh Imam Sanusi tidak sah imannya. Menurut Imam Ibnul Arabi tidak sah imannya, bahkan masih dihukumi orang kafir. Maka kalau menurut kaul ulama itu keras, sehingga menghukumi para ulama tersebut kita akan langgeng nanti di neraka. Kalau kita ngikutin ulama-ulama yang keras pendapatnya, berapa banyak manusia yang banyak di neraka? Coba tanya seluruh penduduk Indonesia tentang dalil-dalil sifat wujud, yang tahu dalilnya, ya yang tahu tentang akidah-akidah beserta dalilnya paling hanya beberapa persen. Ya. Di antaranya mana? Ya para santri yang ngaji. Santri yang ngaji itu juga yang ngaji ilmu tauhid. Yang kagak ngaji mah kagak tahu. Ya. Hanya dalil-dalilnya. Ya, bikin apa? Bikin eksperimen kita. Kayak sensus lagi. Ngedata umpamanya sekian juta makhluk penduduk Indonesia, coba tanya akidah yang 50 beserta dalil-dalilnya, yang tahu berapa persen, yang kagak tahu berapa persen. Berarti yang tahu dalil-dalilnya itu dia sah imannya tanpa adanya ikhtilaf ulama. Yang nggak tahu dalil-dalilnya itu diikhtilafkan oleh ulama di dalam keimanannya. Maka jangan sampai kita termasuk orang yang beriman, yang imannya itu masih diperdebatkan oleh para ulama, masih diragukan ya keabsahan iman kita. Maka kita ambil
Keimanan yang sudah tidak lagi diragukan. Dengan cara apa? Mengetahui akidah yang 50, yaitu wujud qidam baqo mukhalafah lil hawadis sampai akhir, beserta dalil-dalilnya, baik dalil akal maupun dalil nakli Al-Quran dan hadis. Kata Imam Sanusi, andai kata orang yang berkata saya berkeyakinan kuat Allah itu ada, Allah itu wujud, qidam, baqo, mukhalafah. Andai kata ada orang yang memaksa saya untuk melepaskan keyakinan saya nggak bakalan mau. Sekalipun saya harus dibunuh, dipotong-potong, saya tidak akan kembali dengan keyakinan saya yang sebelumnya. Kalau dia nggak tahu dalilnya, kata Imam Sanusi, tetap tidak bisa dihukumi beriman. Bisa dihukumi beriman hatta ya'lama kulla aqidatin min hazil khamsin bidaliliha, sehingga dia mengetahui akidah yang 50 itu beserta dalilnya, barulah dikatakan beriman. Makanya kita kalau lagi ngaji umpamanya mulai di sifat wujud, catat dalilnya apa, dalil akal itu apa, dalil Al-Quran hadisnya apa, ya, terus apalin, tanam di dalam hati supaya keimanan kita menjadi absah, menjadi sah keimanan kita karena mengetahui akidah yang 50 disertai dengan dalilnya. Lalu bagaimana mengkaji ilmu tauhid? Di dalam kajian-kajian ilmu tauhid, hukumnya bagaimana? Wajib, hukumnya fardhu ain. Bahkan ulama mengatakan wa taqdimu hadzal ilmi fardun. Dahulukan ilmu tauhid, mendahulukan ilmu tauhid fardun, itu fardu. Sebelum ilmu-ilmu yang lain dahulukan ketauhidan untuk kita mengenali kepada Allah. Sekarang bagaimana kita ibadah, bagaimana kita sholat, bagaimana kita menyembah Allah, sedangkan ke Allah sendiri kita kagak kenal. Maka kenali Allah dulu, baru kita bisa beribadah. Ya, contoh, kita sayang sama seseorang, tapi kita nggak tahu alamat orangnya, nggak tahu orangnya itu siapa. Rasa sayangnya itu sia-sia. Oh, gua sayang sama si Anu. Terus si Anu itu siapa? Kagak tahu. Anak siapa? Kagak tahu. Ya, orang mana? Kagak tahu. Bagaimana cirinya? Kagak tahu. Nah, itu mah min zawil juhul, sebagian daripada tingkah-tingkah orang bodoh yang seperti itu. Ya. Wah, gue mah sayang pokoknya mah, udah cinta mati pokoknya. Sama siapa? Ya, itu sama yang dipoto. Siapa namanya? Umpamanya namanya si A. Itu tahu orang mana? Kagak tahu. Bapaknya siapa? Kagak tahu. Terus sifat kesehariannya baik apa jelek? Kagak tahu. Bagaimana cinta kita bisa dihukumi absah nggak cinta kita? Kagak. Ya, itu sebagian daripada orang-orang yang hilang akalnya seperti itu. Maka caranya kita kenali dulu Allah agar ibadah kita menjadi absah. Bagaimana kita mau menyembah kepada Allah sedangkan ke Allah sendiri kita kagak kenal? Bagaimana kita mau beribadah kepada Allah sedangkan Allah yang kita tuju kagak tahu yang bagaimana? Maka mendahulukan ilmu tauhid itu hukumnya fardu kama yukhazu min syarhil aqaid, sebagaimana yang diambil dalilnya dari kitab syarah aqaid. Ya. Kalau ditanya, kamu sembahyang menghadap kepada siapa? Ke Allah. Allah yang mana? Kagak tahu. Wah, itu sama aja kita kayak akan apa? Beribadah nggak tahu alamat. Ya, makanya sulit kita mah sampai kepada Allah. Ibadah kita sampai kepada Allah tuh sulit karena ke Allahnya sendiri kita nggak kenal. Ya, maka wajib atas setiap orang mukallaf, atas orang mukmin baik laki-laki ataupun perempuan, bermakrifat kepada Allah. Ya, mengenal Allah. Ada ma'rifat itu ma'rifat ammah, ada ma'rifat itu ma'rifat khosoh. Ma'rifat secara umum. Bagaimana ma'rifat secara umum? Yaitu ma'rifat yang dilakukan oleh orang-orang awam.
Dengan cara apa? Idrakun jazimun mutabikun lil waqi'i nasiun andal dalilin. Yaitu dengan mengetahui sifat-sifat yang berhubungan dengan Allah disertai dengan dalilnya. Apa sifat yang wajib di Allah? Wujud, dalilnya apa? Terus idam, dalilnya apa? Bako, dalilnya apa? Itu cara kita bermakrifat orang awam. Ada lagi bermakrifat khosoh, makrifat yang khusus. Mana bermakrifat orang khusus? Orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah. Andai kata dia sampai kepada makrifat tersebut, maka orang tersebut disebut walian, disebut wali, dan bisa terbuka hijab antara dirinya dengan Allah. Jauh kita mah ke makrifat khosoh, makrifat ammah dulu dah. Ya, makrifat ammah aja udah susah, enggak semua orang bermakrifat. Ya. Awal wajibin alal insan ma'rifatul ilahi bis tiqon. Awal wajibin, permulaan kewajiban alal insan atas manusia ma'rifatul ilah, yaitu bermakrifat kepada Allah bistikon, dengan yakin dengan dalilnya. Maka bermakrifat, cara orang bermakrifat kepada Allah kan udah dibahas. Ada kita bermakrifat itu dengan sifatnya Allah, mengenal Allah itu sifatnya wujud, Allah itu sifatnya qidam, Allah itu sifatnya baqo, dan sifat-sifat yang lain. Seperti mana kita mengenal Allah dengan maha kasih sayangnya. Mana bukti kasih sayangnya? Bukti kasih sayangnya Allah, apa yang tidak diminta sama kita Allah berikan. Ya. Mana? Napas, tiap hari, tiap detik, tiap menit, bahkan waktu tidur pun Allah kasih napas yang jarang kita pinta napas. Kebanyakan kita memintanya harta, kebanyakan kita memintanya jabatan, kebanyakan kita memintanya kekayaan dan sebagainya. Ya. Yang Allah kagak kasih, Allah berikan. Yang kita kagak pinta, Allah kasih. Ya. Minta pangkat udah dikasih sama Allah. Mana? Itu pangkat terkecil. Kita jadi pimpinan di dalam rumah tangga itu kan pangkat. Ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya. Harta Allah kasih, buat makan ada. Ya. Yang berhubungan buat keperluan kita ada. Maha kasih dan maha penyayangnya Allah. Bahkan yang dapat rizki bukan hanya manusia, binatang Allah kasih makannya, ya. Jin Allah kasih makannya. Semua Allah berikan rizki, bukan hanya kepada manusia. Bukan hanya yang muslim saja yang diberikan rizki, orang kafir dikasih rizki. Orang kafir dikasih hidup, orang kafir dikasih enak makan, orang kafir dikasih enak minum dan sebagainya. Ya. Allah maha pengasih. Dengan kita mengetahui sifat maha pengasihnya Allah, timbullah asmanya Allah, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Latif. Ya. Allah maha pengasih, maha penyayang. Ya. Kita mengenal kepada Allah. Kenali diri kita. Mana ada di dalam diri kita kudrat-kudratnya Allah yang berhubungan dengan diri kita. Kekuasaan Allah mengalirkan darah dalam tubuh kita. Kekuasaan Allah menggerakkan jantung kita. Kekuasaan Allah menggerakkan seluruh organ tubuh kita. Nah, itu dengan sifatnya. Kita mengenali sifat kudrat berhubungan dengan diri kita. Sehingga kita mengenal kepada Allah. Benar Allah maha kuasa. Buktinya mana? Jantungku berdetak setiap saat. Aku tidak mampu mendetakkan jantungku, tidak mampu menggerakkan jantungku sedikit pun. Allah maha kuasa mengalirkan aliran darah di dalam seluruh tubuh, yang mana aliran darah tidak mampu aku kendalikan. Gak mampu aku mengendalikan aliran-aliran darah. Kali kita gerakin aliran darah gak mampu. Dari situ adalah kita sadar bahwa di dalam tubuh kita terdapat kudrat-kudratnya Allah. Kudrat-kudratnya Allah. Disitulah kita mengenal Allah maha kuasa.
Kita maha lemah, tidak ada kemampuan sedikit pun atas diri kita. Maka kewajiban atas setiap orang muslim, kewajiban atas seorang mukmin adalah bermakrifat kepada Allah, yaitu dengan cara makrifat ammah minimal, ya, mengetahui sifat-sifat Allah beserta dalilnya. Kenapa dikatakan mengkaji ilmu tauhid itu, mendahulukan mengkaji ilmu tauhid itu dipardukan? Ya, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Syarah Aqaid, li'annahu ja'alahu asasan. Karena orang yang memiliki kitab Aqaid itu menjadikan ilmu tauhid itu asasan sebagai pondasi, penguat di dalam segala ilmu. Ya. Contoh bangunan tanpa ada pondasi nggak kuat, bisa berdiri, bisa saja berdiri. Namun karena pondasinya tidak ada, maka rumah itu kurang kuat. Begitupun ilmu yang lain tanpa didasari ilmu tauhid bisa saja berdiri, namun karena pondasinya tidak kuat maka akan runtuh. Ya, maka ilmu tauhid adalah pondasi bagi ilmu-ilmu yang lain, sehingga dikatakan oleh seorang ulama yang memiliki kitab Shahihul Aqaid, fala yasihul hukmu biwudu'i sahsi awis salatihi illa idza kana aliman bihadhil aqaid. Tidaklah dihukumi sah wuduknya seseorang, tidaklah dihukumi sah solatnya seseorang, kecuali dia mengetahui akidah yang 50 beserta dalilnya. Berarti kalau kita belum mengetahui akidah 50 dengan dalilnya, kita solat masih dihukumin gak sah, kita wudu masih kagak dihukumin sah. Nah, memang ini masalah masih diikhtilafkan oleh ulama, ya, masih diikhtilafkan. Ini sebagian ulama yang menghukumi tidak sah. Ya, sebab bagaimana dia bisa beribadah sedangkan ke Allahnya dia tidak mengenal. Ya, makanya ulama ini menganggap ibadah-ibadah orang yang belum bertauhid itu tidak sah ibadahnya. Sebab sholat dia buat siapa? Sholat dia menghadap kepada siapa? Kepada Allah. Sedangkan kepada Allahnya dia kagak kenal. Maka ibadahnya bagaikan ibadah yang bermain-main. Ya. Maka itu adalah qaul ulama yang mengatakan tidak sah ibadahnya seseorang kalau belum bertauhid. Tapi ada lagi yang mengatakan ibadahnya sah-sah saja, cuman karena dia belum bertauhid hukumnya dosa. Arah bertauhidnya dia tidak mau mencari dalilnya, itu dosa. Ibadahnya sah-sah saja, cuman di dalam ibadahnya itu kurang sempurna karena dia tidak mengetahui siapa zat yang disembah. Ibarat orang muflis tadi punya ganjaran 10.000, umpamanya punya duit 10.000 tapi punya utangnya 10.000, tapi nol atau utangnya lebih gede 20.000, jadi min 10.000, ibadahnya percuma. Ya. Tapi menurut jumhur ulama sah-sah saja ibadahnya, namun dia berdosa karena tidak mau mencari tahu tentang tauhid. Au jaziman biha alal khilaf, atau tidak sahnya hukum wudu seseorang atau sholatnya seseorang kecuali dia memastikan akan akidah yang 50. Memastikan itu artinya ya berkeyakinan kuat beserta dengan dalilnya. Nah, ini adalah qaul alal khilaf. Nah, menetapi atas pendapatnya ikhtilaf ulama. Nah, jadi yang mengatakan ini adalah ikhtilaf ulama, masih diikhtilafkan. Kata Shahihul Aqaid, kitab yang memiliki kitab Aqaid, imannya seseorang tidak akan sah kalau dia tidak mengetahui dalilnya. Bahkan ibadah seseorang tidak dihukumi sah kalau dia belum bertauhid. Tapi menurut jumhur ulama, ibadahnya sah-sah saja, namun dia berdosa karena tidak mau bertauhid.
Wa idza qila al jazmu mustahilun alaihi ta'ala. Wa idza qila, dan apabila diucapkan al ajzu mustahilun alaihi ta'ala, kanal makna anal ajza la yusaddiqul aqlu bi wuqu'ihi lillahi ta'ala wa wujudihi. Apabila diucapkan al ajzu, bermula sifat tidak mampu, tidak kuasa, mustahilun alaihi ta'ala, itu mustahil atas Allah ta'ala. Ajaz, sifat ajaz adalah lawan kata daripada sifat kudrat. Kudrat Allah maknanya maha kuasa. Berarti lawan katanya Allah tidak berkuasa. Nah, sifat tidak berkuasa itu mustahil adanya di Allah. Maka makna ketika diucapkan al-ajzu mustahilun lillahi ta'ala, ya, dikatakan sifat tidak berkuasa itu mustahil di Allah ta'ala, maka maknanya adalah kanal makna annal ajza la yusaddiqul aqlu bi wuqu'ihi lillahi ta'ala wa wujudihi. Maka sifat tidak kuasanya Allah itu tidak akan membenarkan akal terjadinya sifat tidak kuasa kepada Allah, atau adanya sifat tidak mampu kepada Allah. Ya. Nah, begitu juga sebagian sifat yang mustahil seperti sifat Adam, kudus. Mana lagi? Adam kudus fana, mumasalah lil hawadis. Ya. Sekarang kata akal begini. Kita nggak main dalil akal dulu. Ya. Pertama, Allah wajib tersifati dengan sifat kudrat. Berarti Allah wajib berkuasa. Maka lawan katanya mustahil Allah tidak berkuasa. Ya. Allah wajib kudrat. Allah wajib berkuasa. Mustahil Allah tidak kuasa. Menurut akal bagaimana? Andai kata Allah tidak berkuasa, tidak mempunyai kekuasaan, tentunya makhluk tidak akan ada. Kenapa? Karena adanya makhluk diadakan oleh sifat kudratnya Allah, sifat kuasanya Allah. Andai kata Allah tidak berkuasa, tentu Allah tidak akan mampu menciptakan makhluk. Andai kata Allah tidak mampu menciptakan makhluk, tentu makhluk tidak akan ada. Akan tetapi makhluk ada. Berarti sifat kudrat Allahnya wajib ada. Sifat tidak kuasanya wajib tiada. Andai lagi begini, Allah mengatur rizki makhluk, betul nggak? Sekarang sifat makhluk, rizkinya para makhluk itu diatur oleh Allah, diadakan oleh Allah dengan sifat apa? Sifat kuasanya Allah, kudratnya Allah. Ya. Dengan sifat kudratnya Allah teratur, diadakan rizki para makhluk. Andai kata Allah tidak berkuasa, berantakan rizkinya para makhluk. Jangankan rizkinya, adanya juga mustahil nantinya adanya makhluk karena Allah tidak berkuasa. Ya, semua diatur, diadakan oleh sifat kudratnya Allah. Ya. Bahkan Imam Hanafi berdialog dengan orang ateis, ya, orang yang nggak percaya akan adanya Tuhan. Kata Imam Hanafi bagaimana? Bertanya kepada orang ateis. Wahai ateis, andai kata kapal berlayar di atas lautan, diterjang oleh gelombang angin dan ombak besar tanpa adanya nahkoda, apakah bisa kapal tersebut berjalan dengan lurus? Kapal air tanpa adanya nahkoda, diterpa angin besar, diterpa gelombang ombak besar, apakah bisa berjalan dengan seimbang, lurus? Bisa enggak? Menurut akal bisa enggak? Enggak bisa, pasti akan oleng, bahkan bisa terbalik tanpa adanya nahkoda. Sekarang begini, perjalanan rizki makhluk,
perjalanan, peraturan-peraturan yang ditetapkan di dalam alam semesta tanpa adanya yang memimpin, tanpa adanya yang mengatur. Mungkin nggak? Gak mungkin. Akan berantakan. Nahkoda, kapal yang nggak ada nahkodanya aja nggak bakalan mungkin bisa berjalan. Ini alam semesta yang luar biasa. Nggak ada yang ngatur, nggak ada yang mimpin, nggak ada yang jadi supir. Nggak bakalan bisa. Maka wajib Allah Maha Kudrat, Maha Kuasa untuk mengatur segala urusan-urusan makhluknya. Gak bakalan masuk akal gak bakalan diterima kalau Allah gak kudrat, kalau Allah gak wujud. Nah. Bagaimana kalau rizki, Allah menetapkan rizki, si Jaya diberikan rizki. Oh, kalau tentang memberikan rizkinya mah itu adalah sifat jaiz, ya. Boleh-boleh saja Allah kasih rizki, boleh-boleh saja Allah tidak ngasih. Mengadakan makhluk juga itu boleh-boleh saja. Boleh Allah adakan makhluk, boleh tidak. Mana buktinya ada kita boleh? Itu adanya kita tidak tetap. Dulu kita nggak ada, sekarang jadi ada. Nanti bakalan tiada. Berarti adanya kita tidak kekal. Ya, kadang ada, kadang kagak ada. Itu mencirikan bahwa adanya kita boleh-boleh saja, tidak wajib. Beda dengan adanya Allah yang wajib. Adanya Allah yang wajib itu terus, adanya tidak ada permulaannya dan adanya tidak ada akhirnya. Itu namanya wujudnya yang wajib. Kalau kita wujudnya yang jaiz, wujud kita mah boleh, ya boleh adanya. Buktinya boleh, dulu kita nggak ada, sekarang ada. Nanti diakhiri bakalan kagak ada. Itu menunjukkan bahwa adanya kita boleh saja. Seperti rizki, Allah kasih rizki kita boleh-boleh saja. Dulu sebelum kita nggak diatur rizkinya. Sekarang ada rizkinya. Nanti nggak ada lagi, ya nggak ada lagi. Ya. Maka faizakila rozaqallahu zaidan bidinarin. Ketika diucapkan Allah memberikan rizki kepada si Zaid bidinarin dengan 1 dinar. Yuqalu maka diucapkan jaizun. Itu adalah perkara yang boleh saja, ya. Boleh Allah berikan rizki, boleh tidak. Maka maknanya bagaimana? Annazalika yusaddiqul aqlu biwujudihi tarotan wa biadamihi ukhra. Maka maknanya akal bisa membenarkan adanya itu rizki, wa biadamihi dan tidak adanya. Boleh saja dikasih sama Allah. Makanya buktinya apa? Rizki orang nggak rata. Nggak semua manusia rizkinya sama. Setiap makhluk rezekinya beda-beda. Ada yang ini mah berkelebihan dari dunianya, ini mah kagak, dunia mah makan cuman cukup, ya. Atau ada lagi yang makan juga susah. Nah, itu rezeki orang berbeda-beda. Itu mencirikan akan bolehnya rezeki yang Allah berikan. Boleh saja Allah berikan, boleh saja tidak. Wal nazkur lakal aqaidal khamsina mujmalatan qabla zikriha mufassalatan. Maka harus mengingatkan aku laka kepada engkau al aqaida akan macam-macam akidah al khamsina yang 50 mujmalatan, halnya yang diijmalkan, yang diglobalkan, qabla zikriha mufassalatan, sebelum menyebutkannya dengan cara terperinci. Aku akan mengingatkan, kata Ki Musonif, ini kita diingatin akan akidah-akidah yang 50 secara ijmal dulu, secara global. Nanti di depan akan dibahas secara tafsil, terperinci, detail, satu persatu beserta dalilnya. Mana yang secara ijmal? Nih yang secara ijmal kata Ki Musonif, fa'lam annahu yajibu lahu subhanahu wa ta'ala isruna sifatan wa yastahilu alaihi isrun wa yajuzu fi haqqihi ta'ala amrun wahid. Ketahui oleh engkau bahwa sifat yang wajib di Allah itu ada 20 dan yang mustahil itu ada 20, yang boleh itu ada satu. Maka fahazihi ihda wa arbaun. Maka semuanya yang berhubungan dengan Allah ada 41 sifat. Itu secara ijmalnya. Wajib 20, wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamu binafsihi.
wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basor, kalam qadiran muridan aliman, ayan samian basiran mutaka liman. 20 yang wajib. Yang mustahil mana? Adam, hudus, pana ya. Masalah lil hawadis, ihtiyaj li ghairihi ta'addud, ajuz karohah. Terus jahilan mayitan asomma a'ma abkama, adam hudus pana mumasalah lil hawadisi, ihtiyaj li ghairihi ta'adud ajuz karoha, jahal maut somam a'ma abkam ajizan karihan, jahilan mayitan asomma a'ma abkama, tiada baru binasa sama dengan makhluknya, butuh akan tempat dan butuh yang menciptakan, berbilang zatnya, sifatnya dan pekerjaannya, apes terpaksa, bodoh mati tuli buta, ileh sampai akhir. Itu adalah sifat-sifat yang mustahil adanya di Allah secara ijmal, secara gamblang. Nanti akan dibahas secara tafsil terperinci. Wujud apa, artinya ada, dalilnya apa, nanti akan dibahas di depan ya. Mana lagi, itu baru 41. Wa yajibu lirrusul arbaatun, wajib sifat bagi para rasul itu 4 sifat yang wajib adanya di para rasul, dan 4 sifat yang mustahil adanya di dan 1 sifat yang boleh adanya di rasul. Mana sifat yang wajib dan mustahil? Sidik, amanah, tabligh, fatona, kizib, khiyanah, kitman, bilada, benar terpercaya, menyampaikan dan yang pintar, bohong, berkhianat, menyembunyikan dan bodoh. Itu 4 yang wajib dan 4 yang 1 yang boleh adanya di Rasul, yaitu a'radul basariyah, sifat-sifat kemanusiaan biasa. Manusia suka makan, Rasul suka makan. Manusia suka tidur, Rasul suka tidur. Itu sifat yang boleh adanya di Rasul. Jadi jumlahnya berapa? Oh, jumlahnya pahazihi khamsun, jumlahnya itu 50. Wasayati tahrirul kalam, nanti akan datang penjelasan kalam daripada akidah yang 50. Mulai dari wujud, apa itu wujud, diikhtilafkan para ulama tentang mendefinisikan sifat wujud, apakah termasuk hal, apakah ainul wujud, apakah amrun itibariyun, nanti akan dibahas. Inda zikriha, ketika menyebutkan akidah-akidah yang 50 mufassalatan secara tafsil, nanti akan dibahas penjelasannya secara detail insya Allah, jikalau Allah menghendaki. Wallahu a'lam bissawab.